Awalnya mesra, sekarang jadi lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi sekarang kenapa malah jadi nyebelin? Awalnya nggak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ingin tahu rahasianya bagaimana supaya nggak bubar? Rahasianya adalah sabar. Pernah nggak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, ketika nikah saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk dan dalam hati bener juga ya. Sabar memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan bahwa kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Cinta masih akan selalu ada selama kamu masih mau berusaha. Lebih baik sabar daripada bubar. Kalian masih single, saya kasih tahu, bahagiakan orang tuamu, balas budi mereka, nikmatin hidup kalian bersama orang tua, karena akan ada momen dimana kalian menikah dan kalian harus fokus. Keluarga inti buat kamu bukan lagi papa mamamu gitu. Ketika kamu nikah, yang jadi keluarga inti itu istri dan anak-anakmu. Dan di situ kamu akan merasakan betapa hatimu sebenarnya luka. Kamu harus meletakkan prioritas yang berbeda. Makanya waktu masih single, nikmatilah masa singlenessmu. Jadilah berkat buat orang tuamu. Harta boleh hilang, waktu juga boleh hilang, kesempatan juga boleh hilang. Tapi yang gak akan pernah boleh hilang dari hidup kamu adalah harapan. Jangan pernah hilang harapan. Meskipun saat kamu melangkah ada hal-hal yang menghambat jalan kamu, ingat, harapan harus selalu ada. Karena kesempatan akan selalu datang kepada orang yang masih punya harapan. Hidup akan selalu berputar. Ketika kita terjatuh, kita masih memiliki waktu untuk berjuang lagi. Asalkan kamu melakukan satu hal, kamu gak boleh tergeletak dan menyerah begitu saja. Kamu harus tetap bangkit dan fokus pada tujuan akhir kamu. Yang kelima, komitmen. Nah, pesan saya hari ini untuk kamu. Jadilah dewasa, perbesar kasih, buanglah ego. Apabila kamu tercakar karena kuku yang panjang, potonglah kukunya, bukan jarinya. Begitu juga dengan sebuah hubungan. Jika terjadi kesalahpahaman, buanglah egonya, bukan putus hubungannya. Kejujuran akan membawa kemenangan di akhir. Sedangkan kebohongan hanya akan memberimu kesuksesan yang semu. Orang yang tidak jujur, hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut salah bicara, takut ketahuan, takut disalahkan. Sebaliknya, ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu berusaha untuk mengingat apapun. Ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu terus-menerus dikejar rasa bersalah. Lebih baik jujur meskipun tampak memalukan. Lebih baik jujur meskipun harus dimarahi. Lebih baik jujur meskipun menyakitkan. Dan saya ingin kamu sadar bahwa titik terendah itu bukanlah titik terakhirmu. Titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus menyerah. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kamu berdiri tegar mencapai kesuksesan. Titik terendah itulah yang akan menjadi fondasi kokoh untuk kamu bertumbuh dan menjulang tinggi. Hanya ada satu orang yang bisa membalikkan keadaan, dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa mengubah kesedihan ini menjadi sebuah kemenangan, dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa membuat cerita hidup ini berakhir dengan indah. Dan orang itu adalah kamu. Apapun pekerjaan kamu, ingat, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dengan keikhlasan. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, tapi lihatlah itu sebagai bentuk pelayanan. Dan di saat kamu lelah dan berkeluh kesah, ingatlah kembali, apa alasan terbesar kamu melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi?
atau juga untuk melayani. Kamu masih berharap. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Waduh, rezeki saya kok segini doang ya? Sedikit amat. Dan akhirnya kamu sering kecewa. Mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu uang, rezeki bisa berupa banyak hal, kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji itu dari perusahaan, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu bisa diperoleh dengan kerja, rezeki itu diperoleh dengan iman. Gaji itu mudah terduga, tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi, meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Pria sejati bukanlah dia yang terus berjanji, tapi dia yang mampu menepati. Bukan dia yang hanya pandai merayu, tapi dia yang bisa menjaga komitmen dengan utuh. Pria sejati bukan dilihat dari bahu yang kekar, tapi dari kepekaannya pada lingkungan sekitar. Bukan dilihat dari jumlah sahabatnya, tapi dari kepeduliannya pada orang-orang terdekatnya. Bukan dia yang hanya mampu menyenangkan pacarnya, tapi juga dia yang mau menghormati orang tuanya. Pria sejati bukan hanya dihormati di tempat kerja, tapi juga dihormati di dalam rumah. Pria sejati itu bukan dilihat dari seberapa seringnya dia membaca kitab suci, tapi dari berapa konsistennya dia menerapkan apa yang ia imani. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Dengarkan pesan saya baik-baik. Kebaikan yang kamu buat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tapi kebaikanmu pasti akan terbalas dengan kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, berarti dari dia, bahkan dari mereka yang kamu tidak kenal.
Ingat, bukan dia yang kamu bantu yang akan membalas. Tapi Tuhanmu lah yang akan melihat dan melipat gandakan apa yang sudah kamu tabur. Bunda Teresa